Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Iksan Tirja Prayoga, kelas 3A dengan NIM 2314125. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang filsafat. Apakah itu filsafat? Teman-teman ada yang tahu nggak filsafat itu apa? Oke, kita akan bahas di dalam video ini. Check it out. Oke, baik, masuk ke materi. Sebelumnya, apa itu filsafat? Filsafat adalah cara kita berpikir di dalam dunia ini. Bagaimana kita bisa hidup, bagaimana kita bisa makan, bagaimana kita bisa merokok, mengopi, dan semua. Nah, dalam filsafat ini kita bisa merenungi bagaimana hal-hal yang baik dan buruk. Dengan filsafat ini kita bisa menjauhkan dosa besar yang Allah tidak suka. Selanjutnya, mengapa sih filsafat itu penting? Nah, filsafat itu bisa untuk memahami diri kita. Kenapa untuk memahami diri kita sendiri? Nah, contoh, kenapa sih kita harus berdoa kepada Allah? Kenapa sih kita harus sholat? Kenapa sih kita harus berbuat baik? Jangan mabuk-mabuk, jangan yang lain-lain. Nah, kenapa? Dalam filsafat kita bisa memilah-milih antara baik dan benar. Kita bisa menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, filsafat mengajarkan bahwa kita itu harus berpikir dengan kritis. Kita harus berpikir kritis karena untuk berdebat dengan teman. Yang kedua, kita kalau mendapatkan kayak jawaban dari teman-teman itu tidak langsung iya aja. Kita itu harus berpikir kritis karena berpikir kritis itu mempunyai dua faktor, yaitu berpikir logis. Ada berpikir logis dan tidak logis. Yang contohnya itu berpikir logis itu yang apa yang kita lihat nyata. Nah, yang tidak logis itu yang kita tidak lihat, yang kita tidak nyata. Mau kasih contoh? Oke, kasih contoh. Contohnya itu yaitu gitar itu sangat bagus. Nah, kenapa sangat bagus? Karena kita sudah melihat gitar itu sangat bagus. Dan yang tidak logis itu adalah ketika ada seseorang yang katanya 1 versus 500. Nah, bahwa yang satu itu katanya menang nih yang satu nih. Nah, karena itu coba berpikir logis. 1 lawan 500, yang satu menang. Yang 500 ngapain coba? Masa nonton gini? Gak mungkin kan? Kita itu harus berpikir logis. Nah, karena filsafat itu mengajarkan kita berpikir logis, yaitu karena supaya masuk akal, teman-teman. Yang ketiga yaitu menghadapi ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu bisa saja contohnya kayak misalnya tidak logis kayak tadi sudah saya jelaskan, yaitu bahwasannya ada satu orang melawan 500 orang dan itu menggunakan tangan kosong. Yang orang pertama itu orang satu itu apa namanya menang lawan 500. Nah, itu ketidakpastian kan? Kalian pasti bertanya-tanya kan? Hah? Kok bisa menang? Gimana caranya bisa menang? Hah? Begitu kan? Ya kan? Iya, pastinya begitu, teman-teman. Nah, ketidakpastian itu dalam filsafat kita harus mengolah lagi. Kenapa sih kok bisa menang? Nah, gitu kan? Itu tidak pasti, teman-teman. Begitu ya. Yang keempat yaitu etika dan moralitas. Nah, dalam filsafat diajarkan bahwa etika itu untuk membuat keputusan yang baik dan buruk. Nah, berarti kita dalam filsafat sebuah etika yaitu untuk sesuatu keputusan yang lebih baik. Contohnya, kita harus membantu teman mengerjakan kegiatan kita sendiri. Kayak misalnya ada teman saya yang mogok di jalan. Nah, apa kita harus beres-beres kosan dulu, begitu. Nah, ketika kita membantu teman di jalan, kosan bakal berantakan aja. Nah, dan kita kalau misalnya beres-beres kosan teman di sana,
tidak ada yang membantu. Begitu teman-teman. Jadi etika itu memutuskan cara berpikir kita untuk memutuskan suatu tindakan kita, teman-teman. Yang kelima yaitu ada dialog dan diskusi. Nah, dalam filsafat tersebut ada yang dinamakan sebuah dialog dan diskusi. Kenapa dibutuhkan dialog dan diskusi? Karena kita sebagai manusia, kita hidup berbaur dan kita harus saling berdiskusi dengan teman-teman yang lainnya. Karena kita harus mendapatkan, dengan diskusi itu kita dapat ilmu baru, ide baru, dan kita bisa juga memahami bahwa pendapat kita itu ternyata salah. Nah, ternyata pendapat teman kita itu benar. Begitu pula sebaliknya, pendapat kita yang benar dan pendapat teman kita itu salah. Nah, kita harus berdiskusi biar kita mencari titik tengahnya. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, yang keenam yaitu membantu masyarakat menjadi lebih baik. Contohnya yaitu kita bisa sebagai pejabat kita bisa memberikan keadilan dan hak. Seperti para nelayan, kita harus memberi jala atau jaring kapal laut yang besar untuk menangkap ikan di laut agar tidak terbawa ombak. Dan untuk mendapatkan ikan yang banyak, kita harus memfasilitasi para nelayan tersebut. Oke, dan untuk para petani, pemerintah memberikan seperti pupuk, air yang cukup, dan tanah yang subur, yang luas. Itu konsepan dari filsafat untuk sebuah keadilan dan hak. Karena kalau misalnya kebalik atau yang tidak hak, masa petani dikasih kapal laut, masa nelayan dikasih pupuk, dikasih tanah, gak berguna dong. Nah, jadi kalian para penjabat harus adil dan hak. Begitu ya teman-teman. Oke, baik teman-teman, kesimpulannya filsafat itu bukan hanya kita untuk berpikir secara rumit, namun filsafat itu mengajarkan bahwa bagaimana cara kita berpikir dan gimana kita harus berpikir dan berpikir kritis, berdebat dengan orang lain, terus yang tadi itu keadilan dan hak. Nah, filsafat itu mengajarkan bahwa kita untuk mempelajari hal-hal tersebut, dan filsafat itu untuk agar kita bisa menjadi orang yang lebih baik dan berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ikan hiu makan tomat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aja.